Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, Islam, ihsan maupun nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Dengan segala nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman modern yang kita rasakan pada saat ini. Oke, saya dan teman saya ingin menyampaikan makalah yang berjudul sumber kurikulum. Sumber-sumber kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai pengetahuan dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pendidikan, pejabat pendidikan, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Beberapa sumber atau landasan yang menjadi inti penyusunan kurikulum. Pengembangan kurikulum pertama bertolak dari pekerjaan kehidupan orang dewasa, karena sekolah mempersiapkan anak bagi kehidupan orang dewasa. Kurikulum terutama isi kurikulum diambil dari kehidupan orang dewasa. Para pengembang kurikulum mendasarkan kurikulumnya atas hasil analisa pekerjaan dan kehidupan orang dewasa. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Divi Ayu. Dalam pengembangan selanjutnya, sumber ini menjadi luas meliputi semua unsur kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Hidup dalam lingkungan budaya, ia harus mempelajari budaya. Maka budaya menjadi sumber utama isi kurikulum. Budaya ini mencakup semua disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan para pakar. Nilai-nilai adat istiadat, perilaku, benda-benda, dan lain-lain. B. Sumber lain menyusun kurikulum adalah anak. Dalam pendidikan atau pengajaran, yang belajar adalah anak. Pendidikan atau pengajaran bukan memberikan sesuatu kepada anak, melainkan menumbuhkan potensi-potensi yang telah ada pada anak. Anak menjadi sumber kegiatan pengajaran, ia menjadi sumber kurikulum. C. Hal lain yang menjadi sumber penyusunan kurikulum adalah nilai-nilai. Pertanyaan pertama yang muncul dalam kurikulum yang berdasarkan nilai adalah, apakah yang harus diajarkan di sekolah? Ini merupakan pertanyaan tentang nilai. Nilai-nilai apakah yang harus diberikan dalam pelaksanaan kurikulum? Nilai-nilai apa yang digunakan sebagai kriteria penentuan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum? D. Terakhir yang menjadi sumber penentuan kurikulum adalah kekuasaan sosial politik. Di Indonesia, pemegang kekuasaan sosial politik adalah penentuan kurikulum adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada pendidikan dasar dan menengah, kekuasaan penyusunan kurikulum sepenuhnya ada pada pusat, sedangkan pada perguruan tinggi, rektor diberi kekuasaan untuk menentukan kebijaksanaan dalam penyusunan kurikulum. B. Sumber-sumber materi kurikulum. Isi kurikulum dapat berasal dari beberapa sumber berikut. 1. Masyarakat beserta budayanya. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. 2. Siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan isi kurikulum. Dikaitkan dengan siswa, yakni A. Kurikulum sebaiknya disusun dengan perkembangan anak. B. Isi kurikulum sebaiknya mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap. C. Siswa hendaknya didorong untuk belajar, bekerja kegiatannya sendiri, dan tidak sekedar menerima pasif apa yang diberikan guru. Apa yang dihadapi siswa hendaknya sesuai dengan minat dan berkeinginan siswa. 3. Ilmu pengetahuan. Isi kurikulum diambil dari setiap disiplin ilmu, bidang studi yang dipilih, yang diajarkan di sekolah bertujuan memberikan keterampilan akademik. C. Prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Peter F. Oliva 1992,
bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu A. Data empiris, B. Data hasil penelitian, C. Kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, D. Serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Dari sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan Oliva tersebut dapat dikategorikan bahwa hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah didapat dari hal-hal maupun data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual dan sebagainya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah, seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya, yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Nana Saidi Sukmadinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum, diantaranya ialah A. Kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. B. Budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda, material, dan unsur kebudayaan lainnya. C. Anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatikan dalam penyusun pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang akan diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. D. Pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atau pelaksanaan kurikulum sebelumnya. E. Tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. F. Kekuasaan sosial politik tertentu, termasuk lembaga, arah kebijakan, dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari makalah tersebut. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.